Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ursula Laurentina Olang dengan NIM 257481016 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini saya akan melakukan video praktek uji kinerja di Satuan Pendidikan SMAS Katolik Pancasila Borong dengan materi permasalahan bidang geografi khususnya pada fenomena litosfer. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan doa. Satu orang silakan memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini secara ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala perlindungan yang Engkau berikan kepada kami, hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai seluruh rangkaian pembelajaran kami. Kiranya Engkau selalu menuntun kami. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, Ibu minta kalian semua untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan dulu. Oke, Ibu mau memeriksa kehadiran kalian dulu, jangan sampai ada yang malas lagi ini hari ya. Oke. Soalnya minggu lalu juga kan ada yang tidak hadir toh. Oke. Ibu mau cek dulu kehadirannya. Angela Mersin Asa. Hadir Bu. Oke. Bergita Kurnia Batinda. Hadir Bu. Serlina Aurelia Setia. Tidak ada sakit? Oke, ada keterangannya kah? Ada. Kenapa dia? Sakit. Sakit Georgiana Jahung. Sakit juga? Oke. Georgiana Ardela Ivana. Hadir Bu. Yosefina Tri Valentine. Hadir Bu. Kristiani Felicita Deli Mangkur. Hadir Bu. Marianus Adrianto Cikita. Tidak hadir. Maria Yasinta Itaman. Tidak hadir. Tidak hadir Bu. Oke, tidak hadir terus Maria Skolastika Adut. Hadir Bu. Marcelo Julhantasinus. Hadir. Metilda Diakan. Hadir Bu. Oke. Mona Lisa Yudnila Kain. Hadir Bu. Yasinta Mei. Hadir Bu. Yosefina, sudah tadi ya, Yosefina Tri Valentine. Yosefina Batista Belong. Hadir. Oke. Yosef Presto Saro. Yohana Clarita Melanois.
Yosefina Sifa Jabur. Hadir, Bu. Oktaviani Hartati. Hadir, Bu. Oke. Berarti ada 3 atau 4 orang ini yang tidak hadir ya? Luar biasa sekali mereka ini. Kenapa sampai mereka tidak hadir ini? Itu ada 2 nama itu tadi, itu sering sekali tidak hadir ikut ibu punya materi. Oke. Jadi hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami karakteristik litosfer baik di lingkungannya maupun kehidupannya. Oke. Oh ya, Ibu ulangi lagi. Jadi tujuan yang pertama itu tadi, peserta didik mampu memahami litosfer baik dari karakteristiknya maupun dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan. Oke, tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis litosfer baik dari karakteristiknya serta dampaknya terhadap kehidupan dan lingkungan. Oke, jadi itu adalah tujuan kita. Jadi ingat baik-baik, ada 2 tadi itu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu ada yang namanya memahami, dan yang kedua itu ada yang namanya menganalisis. Oke, ingat baik-baik, peserta didik atau kalian dapat memahami dan menganalisis. Oke, sudah? Oke. Karena ibu rasa kalian ini mungkin masih mengantuk ya dari rumah tadi toh, mungkin ada yang belum makan, ada yang belum apa begitu. Baiknya kita ice breaking dulu ya. Oke. Ibu minta semuanya berdiri, boleh berdiri? Oke, berdiri ya. Sebelum ice breaking tepuk tangan dulu. Kalau ibu bilang ice breakingnya ada 2 ya. Kalau ibu bilang tepuk 1 kali, tek. Tepuk 2 kali, tek, tek. Tepuk 3 kali, tek, tek, tek. Langsung. Geografi, bumi, peta, and smile. Oke? Oke. Coba. 1, 2, 3. Mulai. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Bumi, bulan, peta, and smile. Ulang lagi. Kayaknya ada yang tidak konsentrasi atau ibu mungkin yang tidak konsentrasi nih ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Geografi, bulan, peta, and smile. Oke, silakan duduk. Ngeri sekali kalian punya semangat ini hari. Oke. Ada yang tahu apa itu gempa? Oh, belum tahu kah? Di SMP dulu kamu tidak diajarkan kah? Lupa kah? Lupa. Oke. Jadi hari ini ibu ingin merefresh kalian kembali dengan pertanyaan seperti ini tadi. Apa yang kalian ketahui tentang gempa? Atau bagaimana sampai terjadi itu gempa? Ya? Oke. Di sini ada video. Jadi video ini kalian harus lihat dari awal sampai akhir, ya? Oke. Nanti setelah video ini akan ada pertanyaan yang akan ibu berikan ke kalian. Oke. Silakan lihat videonya ya. Pagi hari 26 Desember 2004,
fenomena-fenomena yang tadi Ibu sampaikan, ya? Oke, jadi ingat baik-baik, permasalahannya atau clue-nya adalah bagaimana bencana-bencana atau fenomena-fenomena tersebut bisa terjadi. Lalu Anda kaitkan dengan LKPD yang akan kalian kerjakan di sini. Oke? Sudah paham? Sudah mengerti ini? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Ibu persilahkan kalian untuk mengerjakan LKPD ini, ya. Kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3. Oke, silahkan didiskusikan ya. Oke. Sudah paham dengan LKPD-nya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kalau ada yang masih bingung boleh bertanya. Sudah paham? Silahkan dikerjakan.
lain ada kendala? Tidak ada ya?
semua? Sudah, Bu. Wah, sudah kerja ya? Ya, Bu. Oke. Bagaimana tadi soalnya? Aman ya? Bu. Oke. Sebelum kita presentasi atau sebelum kalian presentasi, kita ice breaking dulu ya. Jangan sampai kalian sudah kewalahan kerja tugasnya tadi ini. Oke, ice breaking dulu ya. Ya, siapa yang bisa bantu Ibu untuk ice breaking? Angkat tangan. Oke, silahkan Mangkur. Saya persilahkan Mangkur untuk membawakan ice breakingnya biar kita lebih semangat, lebih happy lagi ya. Oke, ayo Mangkur. Teman-teman berdiri semua ya. Berdiri. Kasih relax. Ikut yang Mangkur bilang ya, kalau dia bilang relax. Ikut siapa bapak ya, kalau saya bilang siku Lebih semangat kalau berarti kamu. kau buang siku. Ya. Kalau saya bilang sakit berarti kau buang perut. Kalau saya bilang sikat berarti ambil semua yang ada di kau punya meja. Kita mulai ya. Maju lagi Mangkur. Maju lagi. 1, 2, 3. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Semangat kita teman-teman. Iya. Pelan. Siku. Sakit. Sikat. Satu kali lagi. Tiga lagi. Ayo ice breakingnya satu kali lagi. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Oke. Sudah Mangkur? Iya, Ibu. Oke. Terima kasih banyak Mangkur untuk ice breakingnya. Saya sampai kewalahan juga kita ice breaking ini. Tapi masih semangat toh? Masih happy ya? Oke. Selanjutnya Ibu mau kalian bertanggung jawab untuk tugas yang tadi kalian diskusikan ya. Silahkan dipresentasikan. Oke. Kelompok mana yang mau duluan? Atau berurutan ya? Dari kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 silakan maju presentasikan hasil diskusi kalian. Boleh perwakilannya saja. Ya. Oke. Ke depan lagi ya, ke depan lagi. Iya, mantap. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi yaitu erupsi. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, bunyi pertanyaannya, bagaimana erupsi bisa terjadi? Jadi, sebelum saya menjelaskan bagaimana erupsi itu bisa terjadi, saya akan menjelaskan pengertian erupsi itu sendiri. Erupsi adalah letusan atau semburan material dari dalam gunung berapi ke permukaan bumi, termasuk magma, gas, dan abu vulkanik. Erupsi gunung berapi atau letusan gunung berapi terjadi karena adanya gangguan pada keseimbangan magma di dalam perut bumi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan erupsi meliputi peningkatan tekanan magma, injeksi magma baru, proses pemisahan gas dan cairan dalam magma, serta faktor eksternal seperti gempa bumi atau perubahan cuaca. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai penyebab erupsi. Yang pertama, tekanan magma yang meningkat. Magma yang merupakan campuran batuan cair, gas, dan kristal terbentuk di dalam mantel bumi karena suhu dan tekanan tinggi. Ketika magma naik ke permukaan, tekanan gas yang terperangkap di dalamnya juga meningkat. Jika tekanan gas ini tidak dapat keluar, akan terjadi akumulasi tekanan yang cukup besar sehingga dapat menyebabkan letusan. Yang kedua, injeksi magma baru. Gerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan magma baru masuk ke dalam dapur magma atau ruang tempat magma berada. Penambahan magma baru ini dapat menyebabkan dapur magma menjadi penuh dan tidak stabil
sehingga memicu erupsi. Yang ketiga, proses pemisahan gas dan cairan. Di dalam dapur magma, terjadi proses pemisahan antara gas dan cairan magma. Gas cenderung berada di bagian atas, sedangkan bagian yang lebih berat atau cairan berada di bawah. Jika gas tidak dapat keluar dan terus terkumulasi, tekanan akan meningkat dan ketika tidak tertahan lagi, akan terjadi erupsi. Yang keempat, faktor eksternal. Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat memicu erupsi. Gempa bumi, baik yang terjadi di dalam maupun di sekitar gunung berapi, dapat mengganggu stabilitas dapur magma dan menyebabkan letusan. Perubahan cuaca, seperti hujan lebat, juga dapat memicu erupsi, terutama jika terjadi akumulasi air di puncak gunung yang dapat membebani dan mengikis abu vulkanik yang menutupi kawah. Yang kelima, faktor lain. Longsoran di dalam dapur magma akibat pengkristalan magma juga dapat memicu erupsi. Penutupan saluran kawah oleh sumbat lava atau magma yang membeku juga dapat menyebabkan tekanan meningkat dan menyebabkan letusan eksplosif. Pertanyaan kedua, analisislah erupsi yang terjadi di Indonesia serta dampaknya terhadap lingkungan serta berikan solusinya. Contohnya erupsi Gunung Krakatau yang terjadi pada 27 Agustus 1883 di Selat Sunda antara Pulau Sumatera dan Jawa. Dari bencana ini memakan kurang lebih 36.417 jiwa meninggal akibat tsunami dan 3.150 jiwa akibat aliran piroklastik. Dalam prosesnya, erupsi ini melalui beberapa tahap. Yang pertama, letusan awal, di mana terdengar suara dentuman yang keras, terjadi pada pukul 5 WIB. Yang kedua, letusan piroklasma, tahap di mana dentuman dan letusan yang memancarkan material vulkanik dalam jumlah besar seperti abu, batu, dan gas. Yang ketiga, aliran piroklastik, tahap keluarnya material vulkanik panas dan gas vulkanik bergerak keluar. Yang keempat, tsunami, disebabkan oleh longsoran material vulkanik dan menghancurkan pantai di sekitarnya. Dampak erupsi sendiri yakni kerusakan lingkungan dan menghasilkan kerusakan tanaman akibat terkena aliran piroklastik, pencemaran udara, serta penurunan iklim global sekitar 1 derajat Celcius. Penanganannya meliputi 3 tahap. Yang pertama, sebelum erupsi, yaitu dengan melakukan pemantauan aktivitas vulkanik dan pemberian himbauan. Yang kedua, saat erupsi, dengan melakukan evakuasi warga dan menghindari area berbahaya. Dan yang ketiga, setelah erupsi, yaitu melakukan asesmen kerusakan, pembersihan abu vulkanik, serta pemberian bantuan. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan dan sanggahan. Oke, silakan kelompok 2 dan 3 yang mau bertanya silakan. Kelompok 2 ya. Ya, Pada berdiri. izin saya silakan. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Angel terkait peran pemerintah dan masyarakat dalam proses kebencanaan tersebut. Jadi yang pertama ada kerjasama, di mana kerjasama ini sangat dibutuhkan guna menanggulangi kebencanaan atau bencana yang akan datang setelah bencana utama yaitu erupsi. Yang kedua, edukasi tentang bahaya bencana yang dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan dari para masyarakat. Apakah Angel puas sama? Mungkin Angel ada tambahan lain? Kelompok 3 mungkin. Baik, terima kasih. Tadi kalian sudah menjelaskan jika erupsi Gunung Krakatau merupakan salah satu bencana yang paling besar, maka yang pertama, jelaskan dampak global dari bencana tersebut, dan yang kedua, mengapa erupsi menyebabkan tsunami. Terima kasih
atas pertanyaan dari kelompok 3. Jadi benar bahwa letusan Gunung Krakatau ini merupakan salah satu bencana yang menjadi sejarah terbesar di Indonesia. Jadi dampak globalnya sendiri yaitu adanya perubahan iklim sekitar 1 derajat Celcius pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1884. Nah, terus kenapa erupsi ini menyebabkan tsunami? Nah, jika material vulkanik itu jatuh ke laut atau memicu longsoran, sehingga kemudian memicu yang namanya gelombang tsunami. Kami puas. Mungkin ada tambahan? Mungkin ada sanggahan dari teman-teman? Jika tidak ada, sekian dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, berikan tepuk tangan semua. Oke, ya. Kemudian kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Oke, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Silakan kelompok 2. Sampai kelompok 2 senyum. Oke. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami terkait materi tentang tsunami. Langsung saja kepada materi, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelum saya menjelaskan proses terjadinya tsunami, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu tsunami. Jadi tsunami adalah serangkaian gelombang laut yang sangat besar yang disebabkan oleh gangguan bawah laut seperti gempa bumi, letusan gunung api bawah laut, atau tanah longsor bawah laut. Yang berikutnya proses terjadinya tsunami. Tsunami diawali oleh gangguan di dasar laut, yang paling umum adalah gempa bumi, terutama yang terjadi di zona subduksi atau tempat lempeng tektonik bertumpukan. Letusan gunung api di bawah laut atau tanah longsor di dasar laut juga dapat memicu tsunami. Gangguan ini menyebabkan perpindahan massa air yang sangat besar di dasar laut. Misalnya, gempa bumi dan dapat menyebabkan dasar laut naik dan turun secara tiba-tiba. Perpindahan air dapat menciptakan gelombang yang menjalar ke segala arah. Ketika gelombang tsunami memasuki perairan yang lebih dangkal, di sini kecepatan gelombang berkurang tetapi tinggi gelombang meningkat secara signifikan. Gelombang tsunami yang telah tumbuh tinggi dapat mencapai daratan dengan kekuatan yang sangat besar, dapat menghancurkan bangunan, menyebabkan banjir, serta dapat menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Yang kedua, analisislah tsunami yang pernah terjadi di Indonesia dan dampak terhadap lingkungan serta berikan solusinya. Tsunami yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman serius karena negara ini berada di daerah rawan tsunami. Akibat posisi geografisnya yang berdekatan dengan lempeng tektonik aktif dan banyaknya gunung api. Analisis tsunami di Indonesia mencakup pemahaman tentang penyebab dan upaya mitigasi. Tsunami memberi dampak signifikan terhadap lingkungan di Indonesia. Kerusakan ekosistem laut dan satwa liar, perubahan topografi lahan, kerusakan infrastruktur, pencemaran air, dan hilangnya lahan pertanian. Ada contoh tsunami yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tsunami Aceh, tepatnya pada hari Minggu 26 Desember 2004, waktu sekitar pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Cara menanggulangi bencana tersebut yaitu melibatkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Mitigasi meliputi pemetaan daerah rawan, pembangunan infrastruktur seperti pemecahan gelombang dan jalur evakuasi, serta penanaman mangrove. Kesiapsiagaan melibatkan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, dan latihan evakuasi. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, kelompok 1 bagaimana? Baik, dari kelompok 1 kami persilakan. Mona Lisa boleh berdiri. Apa saja dampak negatif yang ditimbulkan oleh tsunami terhadap manusia dan lingkungan? Oke,
Jadi ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh tsunami, yaitu menyebabkan korban jiwa dan luka-luka, merusaknya rumah, bangunan dan infrastruktur, menghancurkan ekosistem pesisir, dan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Bagaimana Saudari Mona Lisa puas? Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain yang bertanya. Dari kelompok 3 kami persilakan. Baik, langsung saja. Jelaskan mengapa tsunami bisa terjadi. Jadi tsunami terjadi disebabkan oleh gangguan bawah laut seperti gempa bumi, letusan gunung api, atau tanah longsor bawah laut. Bagaimana Saudari Atri merasa puas? Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Baik, Saudari Ardela kami persilakan. Sebutkan 3 ciri atau tanda alam yang menunjukkan bahwa tsunami akan terjadi. Oke, tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa tsunami akan terjadi. Yang pertama itu terasa gempa bumi yang kuat di wilayah pesisir. Terus air laut tiba-tiba surut secara tidak biasa. Dan yang terakhir itu terdengar suara gemuruh dari arah laut sebelum gelombang datang. Sekian saja presentasi. Bagaimana Saudari Ardela merasa puas dengan jawaban dari kelompok kami? Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Ada atau tidak ada? Ada. Tidak ada. Sekian saja presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami minta maaf. Kami dari kelompok 2 mengundur diri. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikutnya silakan maju kelompok 3. Saya yakin kelompok 3 juga sudah beres ya hasil diskusinya. Oke, kelompok 3 sudah siap toh? Kelompok 3 bagaimana? Sudah siap? Oke, maju lagi kelompok 3, maju. Iya. Ya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Lagi. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja kepada pemateri, saya persilakan. Soal yang pertama, bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Jadi gempa bumi terjadi karena adanya pergeseran atau pergerakan lempeng-lempeng tektonik di dalam bumi. Pergerakan ini menghasilkan energi yang terakumulasi dan kemudian dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Penjelasan lebih rinci mengenai proses terjadinya gempa bumi. Yang pertama itu lempeng tektonik. Bumi terdiri dari lempeng-lempeng tektonik yang bergerak secara terus-menerus. Gerakan ini terjadi karena adanya arus konveksi di dalam mantel bumi. Yang kedua, pelepasan energi. Ketika tekanan dan tegangan mencapai batas maksimum, batuan di lempeng bisa patah atau bergeser secara tiba-tiba. Peristiwa pelepasan energi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Yang ketiga, gelombang seismik. Energi yang dilepaskan saat gempa bumi merambat melalui bumi dalam bentuk gelombang seismik. Gelombang ini yang menyebabkan getaran atau guncangan yang kita rasakan di permukaan bumi. Yang keempat, jenis gempa bumi. Gempa bumi bisa diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Adapun gempa tektonik yang disebabkan oleh pergerakan lempeng dan gempa vulkanik yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Yang kedua, analisislah gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia dan dampaknya terhadap lingkungan serta berikan solusinya. Indonesia merupakan negara yang sangat aktif secara seismik karena terletak di zona gempa bumi yang aktif. Salah satu analisis gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia adalah daerah Aceh. Gempa bumi yang terjadi di Aceh terjadi pada 26 Desember 2004. Gempa bumi ini adalah contoh gempa megatrust yang sangat kuat. Gempa ini memiliki magnitud 9,1 sampai 9,3 MW atau skala magnitud moment dan intensitas 9 atau hebat dalam skala intensitas Mercalli. Lokasi dan kedalaman pusat gempa terletak di lepas pantai barat Sumatera Indonesia dengan kedalaman 30 km di bawah permukaan laut. Gempa tersebut menyebabkan tsunami yang merusak wilayah pesisir dan menyebabkan lebih dari 131 orang tewas
dan sekitar 37.000 orang lainnya hilang. Dari kejadian tersebut, solusi untuk bencana gempa bumi harus meliputi tindakan mitigasi sebelum, saat, dan setelah kejadian. Mitigasi sebelum gempa terjadi meliputi pembangunan bangunan tahan gempa, pemetaan wilayah rawan, dan edukasi masyarakat. Saat gempa terjadi, penting untuk mencari tempat nyaman dan keluar dari bangunan jika memungkinkan. Dan setelah gempa terjadi, periksa korban luka, mencari bantuan, dan waspadai bahaya susulan. Sekian saja presentasi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok 1 dan 2. Oke, silakan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 3, silakan. Oke, kelompok 2. Kepada kelompok 2. Oke, langsung saja. Apa dampak paling utama dari gempa bumi di Aceh pada tahun 2004? Baik, dampak utama dari peristiwa gempa bumi yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 adalah kerusakan parah pada infrastruktur, kehilangan nyawa dalam jumlah besar, dan pengungsi dalam jumlah besar. Apakah saudara Goni puas? Baik, untuk kelompok 2 saya persilakan. Oke, kelompok 1 ya. Ya. Ya, silakan berdiri, Mansur. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan momen magnitude scale dalam peristiwa gempa bumi? Baik, momen magnitude scale atau skala magnitude moment atau disebut dengan MW adalah skala untuk mengukur besarnya gempa bumi berdasarkan pada momen seismik yang merupakan ukuran dari jumlah energi yang dilepaskan selama gempa terjadi. Apakah saudari Asri puas? Mungkin ada lagi pertanyaan? Bagaimana proses terjadinya tsunami setelah gempa bumi bawah laut? Jadi tsunami terjadi ketika gempa bumi bawah laut mengalami perpindahan besar pada dasar laut yang kemudian memindahkan volume besar air di atasnya. Air yang dipindahkan ini membentuk gelombang besar yang bergerak dengan kecepatan tinggi menuju pantai atau yang disebut dengan tsunami. Apakah saudari Kirana puas? Puas. Mungkin ada lagi pertanyaan atau sanggahan? Baik, sedikit tambahan. Jadi untuk diketahui bahwa bencana yang juga mungkin terjadi atau bencana susulan setelah gempa bumi bertekanan besar yakni tsunami dan longsor. Baik, terima kasih tambahan dari saudari Mona Lisa, kami sangat terima. Sekian saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 3. Untuk kalian semua, mari kita tepuk tangan dulu. Oke, di sini Ibu akan memberikan sedikit materi yang berkaitan dengan apa yang sudah kalian presentasikan tadi ya. Oke. Oke, coba lihat slide-nya ini. Di sini judulnya adalah litosfer, ya. Litosfer. Jadi litosfer ini merupakan ya secara etimologis kata litosfer berasal dari dua kata. Ada litos dan sphaira. Litos yang artinya batuan, sedangkan sphaira yang artinya bulan. Jadi kata litosfer berasal dari dua kata itu sendiri ya. Ya, secara etimologisnya itu berasal dari dua kata yaitu litos dan sphaira. Litos yang artinya batuan, sedangkan sphairnya itu bulatan. Jadi litosfer adalah bulatan batuan. Oke. Di sini pada materi litosfer kita belajar tentang struktur lapisan bumi, tenaga pembentuk bumi, batuan, dan tanah. Oke, yang pertama ada struktur lapisan bumi. Jadi bumi ini memiliki
ingat baik-baik, bumi memiliki 3 lapisan utama. Oke? Yang pertama ada lapisan kerak. Lapisan kerak di sini dibagi atas 2. Ada lapisan kerak benua dan kerak samudra. Berikutnya ada mantel bumi. Bisa dilihat gambarnya itu? Oke. Lalu yang terakhir ada inti, ya, inti bumi. Di sini dibagi atas 2, ada inti luar dan inti dalam. Oke, sudah jelas gambarnya? Jangan lupa lihat di buku ya. Oke. Berikutnya ada tenaga pembentuk bumi. Oke, sebelum bumi dibentuk ini ada tenaga. Ada yang membantunya agar pembentukan bumi ini bisa sempurna seperti yang saat ini kita tempati. Oke, ada 2 tenaga. Yang pertama itu ada tenaga endogen. Tenaga endogen dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada vulkanisme, ada tektonisme dan seismisme. Oke, yang pertama adalah tektonisme. Tektonisme adalah perubahan bumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Oke, yang kedua ada vulkanisme. Vulkanisme adalah perubahan bumi yang diakibatkan oleh aktivitas erupsi. Tahu aktivitas erupsi? Apa itu aktivitas erupsi? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Apa? Oke, aktivitas gunung berapi. Berikutnya ada seisme. Seisme adalah getaran atau gempa yang dihasilkan oleh aktivitas tektonisme, pergerakan lempeng, maupun aktivitas vulkanisme, yaitu aktivitas gunung berapi atau aktivitas di mana magma mencoba untuk keluar ke permukaan bumi. Oke, seperti ini. Bisa dilihat gambarnya? Oke, ini adalah contoh dari aktivitas tektonisme. Di situ kalian bisa lihat ini adalah pergerakan lempengnya. Sudah? Oke, ada aktivitas vulkanisme. Vulkanisme itu sendiri tadi kalian sudah tahu ada aktivitas gunung api. Berikutnya ada seisme. Getaran atau gelombang yang dihasilkan oleh aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Di sini ada gambarnya. Kalian lihat di sini ada pusat gempa ya. Jadi pusatnya ini dapat menyebar. Bisa dilihat lingkaran ini? Jadi ini yang dimaksud dengan getaran atau gempa itu sendiri. Sudah? Sudah paham? Ya, sudah. Oke, berikutnya tenaga eksogen. Tenaga eksogen di sini dibagi atas 3. Ada pelapukan, ada erosi. Erosi di situ yang ini ya. Ibu lupa kasih nama. Di sini ada pelapukan, ada erosi maupun pengendapan. Yang pertama ada pelapukan. Pelapukan di sini dipengaruhi oleh pelapukan oleh air, pelapukan oleh angin, pelapukan oleh es. Jadi 3 material tersebut dapat mempengaruhi perubahan bumi. Oke. Berikutnya ada tenaga erosi. Jadi erosi ini adalah pengikisan. Oke, pengikisan di sini bisa terjadi oleh air laut, air sungai, di mana mereka akan mengikis partikel-partikel yang akan mereka lewati. Berikutnya ada pengendapan. Jadi pengendapan di sini material yang mereka bawa, yang air sungai bawa, air laut bawa, akan diendapkan di bagian ujung sampai di mana air tersebut dilewati ya. Oke. Berikutnya ada batuan. Di sini batuan ini, oke. Sebelum kita masuk pada batuan, Ibu sedikit jelaskan tentang mineral. Jadi mineral adalah komponen-komponen pembentuk batuan. Sebelum batu ini bisa dibentuk, sebelum terjadi ini 3 batuan ini, kita harus ketahui dulu apa yang menyebabkan sampai terjadi itu batuan. Jadi ada yang namanya mineral.
Mineral adalah komponen-komponen atau komposisi-komposisi pembentuk batuan. Oke, di sini batuan dibagi menjadi 3. Ada batuan beku, sudah ada gambar-gambar contoh batuannya. Batuan sedimen, bisa dilihat contoh-contohnya? Oke, dan batuan metamorf. Dan yang berikutnya tanah. Ya? Oke. Tanah di sini memiliki beberapa lapisan. Bisa dilihat ada tanah organik, topsoil, subsoil, parent material, and bedrock. Oke? Oke. Lapisan yang pertama itu biasanya kita bisa lihat di luar itu. Lapisan yang pertama itu ada tumbuh-tumbuhan, aktivitas manusia, aktivitas hewan. Jadi lapisan pertama di tanah ini cenderung teksturnya itu lebih basah, lebih bagus, lalu lebih subur, ya. Kalau namanya saja lapisan organik artinya dia lebih subur, di mana tanaman bisa tumbuh di situ. Berikutnya ada topsoil. Jadi di sini unsur hara atau kandungan haranya itu sudah mulai berkurang. Dia tidak sama dengan lapisan yang pertama. Oke. Berikutnya ada lapisan subsoil. Jadi lapisan subsoil ini di mana akar bisa menembus ke situ, tapi kandungan unsur haranya sudah tidak ada lagi atau tidak sama dengan lapisan yang pertama. Apalagi yang lapisan parent material and bedrock. Di sini sudah tidak ada unsur haranya sama sekali. Oke? Sudah? Oke, jadi kesimpulannya tadi kalian sudah membahas tentang materi, ada yang erupsi, ada yang tsunami, ada yang gempa. Jadi materi-materi yang kalian diskusikan tadi itu berkaitan dengan tenaga pembentuk bumi. Ya? Oke. Jadi tenaganya di situ tadi ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tapi di sini yang kalian diskusikan tadi itu berkaitan dengan, ingat pertanyaan besar yang Ibu tanyakan tadi itu, permasalahan-permasalahan atau bagaimana sampai terjadi bencana atau fenomena alam. Oke, ingat baik-baik. Tadi Ibu memberikan clue. Clue-nya itu bagaimana sampai terjadi fenomena-fenomena di lapisan litosfer. Di sini kalian sudah menjawab, ya. Tadi kalian sudah berdiskusi. Kalian memberikan keterangan sampai terjadinya erupsi itu begini Ibu. Sampai terjadinya tsunami itu tadi begini. Ada aktivitas lempeng dan lain-lain. Begitu juga dengan gempa. Oke? Oke, jadi saya senang sekali dengan presentasi kalian hari ini. Sangat detail ya. Yang pertama itu kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang berikutnya tadi itu kalian dapat menganalisis fenomena atau bencana alam yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali. Oke. Di sini Ibu punya refleksi yang kalau bisa harus dikumpulkannya. Sebelum Ibu bagikan refleksi ini, Ibu mau memberikan kalian tugas akhir, ya. Tugas akhirnya itu nanti Ibu akan kirimkan melalui via WA. Silakan dikerjakan di rumah, ya. Kerjakan di rumah lalu bisa dikumpulkan minggu depan, ya. Kalau seandainya tugasnya sudah selesai besok, bisa dikumpulkan besok, ya. Silakan diisi refleksinya. Silakan diisi ya refleksinya.
kami aturkan atas kehadirat-Mu, karena atas kasih dan penyertaan-Mu, kami semua bisa mengikuti pelajaran hingga selesai. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, semoga materi yang sudah diberikan oleh guru kepada kami bisa menjadi bekal untuk masa depan kami. Nama kami puji, kini esok dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih ya anak-anak ya.